A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bi kamalidz dzati was sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba bersama-sama mempelajari tentang bagaimana cara belajar menjadi khatib yang baik. Baiklah hadirin rahimakumullah, sebelum khatib naik ke mimbar, ada beberapa hal yang perlu khatib benar-benar pahami, yaitu berkenaan dengan syurutul khutbataini, syarat-syarat dua khutbah atau syarat-syarat khutbah Jumat. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah fi Ilmil Fiqhi. Ini sebuah kitab fikih praktis ya, karya Salim Smir Al-Hadrami. Disebutkan bahwa syurutul khutbataini asyratun. Jadi syarat dua khutbah itu ada 10. Benar-benar harus khatib paham 10 syarat kedua khutbah itu. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbar. Yang pertama itu adalah suci dari dua hadas kecil dan hadas besar. Dalam fikih, hadas ada hadas kecil, menyucikannya dengan cara apa? Berwudu. Ada hadas besar dengan cara mandi, menyucikannya. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasati fit thawbi wal badani wal makani. Yang kedua adalah suci pakaian, badan dan tempat. Ya, jadi pakaiannya suci dari najis, pakaiannya suci. Kemudian badannya suci, tempat itu pun harus suci. Kemudian yang ketiga, wasitrul aurati, menutup aurat. Jadi seorang khatib itu wajib untuk menutup aurat. Ya, maka pakaian itu menyesuaikan. Bagaimana pakaian yang bagus, yang sopan, ya, yang menyesuaikan dengan keadaan jamaah setempat. Kemudian wal qiyamu 'alal qadiri. Yang keempat itu berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri, khatib itu berdiri. Kalau terpaksa dialah khatib satu-satunya dan enggak bisa berdiri, maka dia duduk. Tetapi disebutkan di sini wal qiyamu 'alal qadir, itu berdiri, syaratnya itu khutbah itu berdiri bagi yang mampu. Wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis salatu. Ya, yang berikutnya adalah duduk di antara dua khutbah lebih lama dari tuma'ninah salat. Ya, jadi duduk di antara dua khutbah, ya. Selesai khutbah pertama pokoknya dia demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Duduk dia. Nah, di situ duduk itu merupakan syarat. Kemudian berikutnya wal muwalatu bainahuma, berturut-turut antara dua khutbah. Khutbah yang pertama duduk, langsung khutbah yang kedua. Tidak ada jeda pekerjaan yang lain di situ. Kemudian wa bainas sholati, berikutnya berturut-turut antara dua khutbah dan salat. Ya, khutbah pertama, kedua, selesai itu salat Jumat. Kalau hari Jumat ya, salat Jumat. Kemudian berikutnya wa antakuna bil arabiyyati, hendaknya dengan khutbah harus berbahasa Arab. Khutbah berbahasa Arab. Ini yang dimaksud adalah khusus rukun khutbah. Ya, rukun khutbah itu menggunakan bahasa Arab, ya. Kemudian berikutnya adalah wa ayyasma'aha arba'una, hendaknya didengar oleh 40 orang. Artinya suaranya itu kuat sampai terdengar, umpamanya enggak ada mic-nya, sampai terdengar itu minimal itu 40 orang. Kalau nggak ada mic, kalau ada mic
bagus. Insyaallah sampai terdengar 40 orang. Kemudian yang terakhir adalah wa an takuna kullaha fi waqti zuhri, hendaknya kesemua itu pelaksanaannya berada di waktu zuhur. Waktu zuhur. Ya, ini syarat-syarat khutbah Jumat, ya. Khatib benar-benar harus paham sebelum naik ke mimbar. Kemudian berikutnya yang kedua di materi belajar menjadi khatib ini adalah tentang rukun-rukun khutbah. Ini yang disampaikan ini kitab kecil bermadhab Syafi'i. Oleh karenanya ini merupakan rukun-rukun yang mayoritas bermadhab Syafi'i di Indonesia. Ini ada 5 rukun, ya. Nanti insya Allah di video khusus nanti kita akan bahas tentang rukun khutbah dalam versi 4 madhab. Jadi Imam Syafi'i itu syaratnya rukunnya ini. Imam ini berbeda-beda dalam menetapkan rukun ini berdasarkan hujahnya masing-masing. Disebutkan dalam kitab ini bahwa arkanul khutbataini khamsatun, rukun khutbah itu 5. Ya, ada 5. Hamdulillahi fihima. Yang pertama membaca alhamdulillah dalam 2 khutbah, khutbah pertama dan kedua. Jadi hadirin rahimakumullah, begitu adzan, kalau yang 2 kali adzan ya, kalau masjid yang 2 kali adzan, begitu selesai adzan pertama, mungkin ada muqaddimah di situ ataupun tidak, khatib langsung naik. Ya, kalau dia adzannya cuma sekali, sebelum adzan khatib naik. Begitu dia naik, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung praktek ya, cara prakteknya. Mengucapkan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu dia duduk mendengarkan adzan. Bukan hanya mendengarkan, jawab adzan. Selesai adzan, doa setelah adzan. Ya, selesai itu ya, kalau muadzin itu duduk nggak ada bacaan lagi, khatib langsung bicara. Ya, kalau ada juga masjid yang setelah itu dia ada bacaan dulu. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ada yang begitu? Tunggu dulu. Makanya sebelum naik ke mimbar itu tanya dulu dengan pengurus masjid, kira-kira bagaimana ini nanti? Jangan sampai khatib udah naik memulai khutbah, ada yang berbicara, ada yang muadzin menyampaikan himbauan agar khatib, agar jamaah mendengarkan khutbah. Ya, jangan sampai. Maka benar-benar dipelajari dulu sebelum naik ke mimbar. Ya. Begitu selesai salam tadi dia dudukkan, habis itu selesailah semuanya, muadzin selesai azan, bacaan-bacaannya kalau ada bacaan sudah selesai semua, baru khatib naik lagi, berdiri. Rukun pertama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, minimal itu sudah sah. Mau diperpanjangkan lagi seperti mukadimah saya tadi, alhamdulillahil mutafarridi bi kamalidz dzati was sifat, alhamdulillahilladzi awdaha alaina sabilal huda, alhamdulillahi wahdah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, dan seterusnya dengan berbagai macam versinya. Tapi rukunnya adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian ini di 2 khutbah. Khutbah pertama dia ada alhamdulillahnya, di khutbah kedua juga dia wajib ada alhamdulillahnya. Kemudian yang kedua, wassalatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 2 khutbah. Khutbah pertama, kedua itu wajib ada sholawatnya. Ya. Nah, setelah hamdalah tadi itu biasanya, cuman kalau di sini tidak termasuk rukun, biasanya selesai hamdalah dia syahadat untuk memantapkan. Ya, dia selesai alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru masuk rukun yang kedua, membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, membaca sholawat. Mau dibentukkan, dipanjangkan,
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pendek. Allahumma salli ala Muhammad juga boleh. Ya, ini wajib, ini merupakan rukun ya. Jadi wajib ada dalam khutbah Jumat itu setelah dia hamdalah membaca sholawat. Kemudian berikutnya, wal wasiyatu bit taqwa fihima. Yang kedua adalah berwasiat untuk bertakwa, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua wajib ada wasiat takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib ada. Atau bahasa Arab ittaqullah, wajib ada. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Atau dia tidak menggunakan kata-kata itu tapi membacakan ayat juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan menggunakan ayat juga boleh. Ya, ini wajib untuk mengajak kaum muslimin bertakwa kepada Allah. Mengajak hadirin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun. Enggak ada ajakan takwanya, tidak sah khutbahnya. Maka sang khatib ya harus benar-benar memahami rukun-rukun ini. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun. Ya. Wasiat takwa. Kemudian berikutnya wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Yang keempat, membacakan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Biasanya ini dibaca di khutbah yang pertama. Ya, selesai baca ayat ini langsung dia uraikan, diuraikannya. Itulah dia materi khutbah itu. Ya, diuraikannya ini. Makanya disinilah dia penentuan judul khutbah itu. Ya, semuanya dia mengambil judul bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memilih pemimpin. Ini disebutkannya di sini. Ya, maka bagusnya itu selesai ajakan takwa itu disebutkan ayat, setelah itu disampaikan hadirin wal hadirat jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan Jumat ini khatib akan menyampaikan sebuah judul memilih pemimpin yang baik. Nah, umpamanya ya. Atau akan menyampaikan sebuah judul ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Berdasarkan sebuah hadis sahih rawahu At-Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpamanya disebutkanlah 1, 2, 3, 4, dia uraikan secara singkat. Nah, begitu ya. Jadi di sini tempat uraiannya. Makanya khatib itu harus benar-benar direncanakan dan materinya itu fokus. Jangan gak jelas mana ujung mana pangkalnya, ngerayap kemana-mana. Ya, itu gak efektif untuk jamaah, untuk dirinya sendiri juga susah untuk disimpulkan. Ya, maka ada istilah itu peta konsep. Ya, sebelumnya itu ada peta konsepnya. Umpamanya dia akan menyampaikan materi tentang umpamanya ibadah kurban. Ibadah kurban. Mulai dia buat peta konsepnya. Ibadah kurban, 1, pengertian kurban. 2, dalil kurban. 3, hikmah kurban. 4, ancaman bagi yang tidak mau berkurban. Selesai. Jangan banyak-banyak. Ya. Atau materi-materi yang lain juga sama. Umpamanya dia ingin menyampaikan manisnya iman. Dia ambil sebuah hadis sahih. Hadis begini-begini. Bahwa orang akan merasakan manisnya iman itu jika ada 1, 2, 3. Diuraikannya secara singkat, kesimpulan, selesai. Ya. Jadi ini yang ketiga ini wasiat takwa, yang keempat membacakan sebagian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam salah satu khutbah ya. Kalau wasiat takwa tadi, khutbah pertama wajib ada, kedua wajib ada. Kemudian yang keempat ini membaca sebagian ayat Al-Quran ini di salah satu khutbah. Dua-duanya ada, bagus. Tapi kalaupun enggak dua-duanya, wajib ada di salah satu khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian berikutnya yang kelima,
Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Yang kelima adalah membacakan doa bagi kaum mukminin dan mukminat ini pada khutbah yang kedua, fil akhirah, pada khutbah yang kedua doa. Ya, nah begitu tadi uraian tadi selesai panjang lebar menyampaikan khutbah begini, namun singkat, padat, jelas, petanya jelas, kemudian kesimpulannya jelas, baru dia tutup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Khatib duduk dia. Di setelah doa-doa itu mustajab, jamaah itu mengangkat tangan, dia berdoa. Ya, selesai sejenak dia duduk, berdiri lagi dia. Berdiri lagi, mulai lagi, ingat rukun-rukunnya. Berdiri lagi dia. Khutbah yang kedua. Ini contoh singkat ya. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun kedua, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang keempat, yang ketiga ya, wasiat taqwa. 3, wasiat taqwa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Masuk rukun keempat, ayat Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tambah satu ayat lagi. Wa qala aydha, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masuk rukun terakhir, doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Selesai. Atau tambah lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Tutup habis itu. Ya. Selesai dia. Wa qina adzabannar. Itu sebenarnya sudah selesai itu. Sudah lengkap rukunnya. Ya. Cuman biasanya selesai itu dia dikasih khusus yang sering dibaca-baca, itu penutupnya, ya. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Selesai. Turun dia. Ada juga yang menambahkan aqimis shalah, tegakkan salat, kumandangkan iqamah. Boleh juga, turun dia. Selesai, ya. Jadi hadirin wal hadrat yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang sangat penting, poin-poin yang sangat penting bagi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang ingin belajar, ingin mencoba untuk menjadi khatib Jumat, dan memang harus siap. Kenapa demikian? Siapa tahu terkadang dalam posisi darurat, khatib yang terjadwal tidak datang, khatib intern berhalangan semua, dan jamaah ketika itu enggak ada satu pun yang terbiasa. Maka kita wajib tahu. Dan kenapa demikian? Agar khutbah Jumat tetap terlaksana. Ya, ini rukun dalam khutbah Jumat. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita sambung kembali pada video-video yang akan datang mengenai bagaimana praktek langsung menjadi khatib. InsyaAllah. Yang penting semuanya sehat dan walafiat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.